Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Insya Allah ini malam yang saya lihat ini ceria-ceria ini, teman-teman dari narasumber, dan insya Allah akan memberikan satu pencerahan buat rekan-rekan para pemirsa yang ada di media sosial maupun yang sempat hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan banyak membahas tentang ASN dan pejabat negara dalam pusaran pilkada. Apakah mereka menjadi netralitas atau menjadi partisan gitu. Ini yang akan kita bahas karena ada banyak keluhan dari masyarakat, bahkan di kalangan akademisi pun terjadi perdebatan bahwa apa sebenarnya netralitas itu. Karena ada banyak fakta yang terjadi bahwa ada dugaan-dugaan ASN ini dimobilisasi oleh pejabat tertentu, dan saya yakin itu bukan karena satu dan lain hal, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan akan hal itu. Apakah ada masalah aturan yang belum terlalu ketat, atau ada kesadaran dari pejabat publik sendiri yang belum pada tingkat yang lebih sadar lagi mereka menjadi pelayan masyarakat yang profesional gitu. Oleh karena itu pada malam hari ini pula kita kedatangan tamu spesial 3 orang narasumber. Yang pertama dari Darmawan Waridin, sarjana hukum, magister hukum. Subhanallah Pak Ustadz, ini saya sebut juga Pak Ustadz ini. Ya, beliau sebagai dosen di Universitas Dayani Sanudin, ya saya anggaplah beliau ya ahli di bidang hukum lah gitu, karena di pamfletnya itu beliau kita anggap sebagai ahli pada malam hari ini karena banyak jurnal terkait masalah hukum. Kemudian yang kedua ini dari Bawaslu Kota Babau, Muhammad Sahran ya. Ya. Beliau sebagai Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Babau ya. Kemudian yang ketiga, ini rekan kerja saya Pak. Gitu. Beliau sebenarnya orang yang ahli dalam komunikasi, makanya saya panggil beliau sebagai orang yang ahli dalam komunikasi atau dosen komunikasi politik. Gitu. Pak Laode Muhammad Alfianzadi, Magister Ilmu Komunikasi. Ya, kita mulai saja ya, memanfaatkan waktu yang ada. Ini akan banyak pertanyaan tajam yang saya akan lontarkan kepada para narasumber gitu. Saya mulai dari Bawaslu karena ini Bawaslu sebagai penjaga gawang ini. Ya, penjaga gawang yang bisa menjaga marwah, salah satunya adalah marwah demokrasi itu sendiri, sehingga kita bisa menjalankan proses pilkada ini bukan hanya sekedar damai tetapi berkualitas. Gitu. Bagaimana berikan kami pencerahan ya terhadap masalah atau konsep tentang netralitas ASN dan pejabat itu sendiri sebelum kita mengurai lebih jauh. Silakan Pak Muhammad Saran. Ya, terima kasih abang kami moderator. Yang saya hormati pemateri abang kami, Bang izin mungkin untuk membuka atau memulai seperti tema kita malam ini tentang ASN dan pejabat negara dalam pusaran pilkada di Kota Babau ini. Memang Bang, tidak bisa dipungkiri keterlibatan ASN itu dan laporan-laporan terkait ASN menghadiri kampanye atau berafiliasi ikut serta dalam kampanye itu sering terdengar di pengawasan-pengawasan kami, bahkan di tingkat kelurahan sampai kecamatan, sampai di kita pun.
Tetapi Bawaslu ketika mendengar hal-hal itu langsung melakukan penelusuran atau langsung ke TKP melakukan pengawasan. Dan memang dilematisnya seorang ASN ini, mungkin bagi persepsi saya, mereka diberi hak pilih sama kayak orang-orang lain atau masyarakat, tetapi untuk menyalurkan hak pilihnya itu mereka mungkin pasti butuh mendengarkan visi misi, dan hal itu dibatasi oleh larangan ikut serta dalam kampanye yang dilakukan oleh paslon-paslon yang ada di Kota Bawau, terkhusus di kota kita ya. Jadi dalam hal ini mereka biasa penasaran, tapi syukurnya itu tidak menjadi alasan yang kuat untuk di era zaman sekarang yang bisa mendapatkan atau melihat langsung visi misi dari media sosial, contohnya dari Instagram, TikTok. Kan selalu setiap paslon juga itu punya akun media sosial yang mereka daftarkan di KPU sebagai sarana untuk mereka berkampanye. Dan itu adalah salah satu fokus pengawasan kami di Bawaslu juga. Dan terus terkait hal itu, makanya di sini kami dari Bawaslu, lembaga kami, itu tidak mempunyai alasan untuk tidak menindaki mereka ketika ada laporan. Karena di era zaman sekarang ini, hal-hal itu tidak lagi menjadi alasan yang bisa membenarkan perbuatan mereka atau untuk melanggar aturan atau ketetapan yang telah dilarang dalam regulasi. Mungkin itu dulu untuk sementara, Abang. Siap. Ya. Ada pertanyaan yang cukup simpel sebenarnya. Ini kan banyak media sosial yang mereka gunakan, ya, baik itu di ASN maupun para pejabat ini. Bagaimana mengatur agar para ASN ini bisa lebih netral dan profesional menjalankan tugasnya, karena banyak yang kita dapat bahwa kadangkala mereka like, ya, atau katakanlah dia share gitu. Apakah itu memang melanggar atau itu memang tidak ada pasal yang menjerat mereka gitu? Silakan. Kalau terkait hal itu, Bang, itu adalah satu pelanggaran. Bahkan melike pun dengan surat edaran kementerian, SKB dan surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh yang ditandatangani oleh Bawaslu, KPU, Mendagri dan pihak-pihak terkait, stakeholder terkait itu, bahwa untuk menyebarkan atau melike pun itu memang dilarang. Karena ya bahkan bisa dikena pasal pidana menguntungkan salah satu pasangan calon. Mungkin itu sedikit pemahaman dari saya. Jadi untuk saran bagi teman-teman ASN atau pejabat-pejabat, bahkan pejabat yang dikategorikan sebagai anggota DPR pun yang memang mereka lahir dari partai politik, itu mereka ketika mau ingin melakukan kampanye dalam PKPU 13 itu mereka harus menyertakan izin cuti. Jadi ketika kami di lapangan melihat langsung ada seorang anggota DPR yang ikut serta dalam kampanye, kami langsung meminta mencoba diperlihatkan surat izin cutinya. Ketika mereka tidak bisa memperlihatkan, kita sarankan jangan mengikuti, bahkan mungkin mereka langsung meninggalkan tempat itu. Selalu, alhamdulillah, selalu di lapangan itu kooperatif, mereka langsung tidak berbantah-bantahan atau langsung mereka ikuti saran atau himbauan dari Bawaslu. Dan ketika mereka bisa memperlihatkan itu semua, silakan, tidak ada yang melarang. Regulasi tidak ada yang melarang ketika hal itu sudah bisa dibuktikan. Ya, terima kasih. Saya masuk ke Pak Darmawan terkait dengan istilah netralitas. Saya sempat membuat semacam tulisan kecil-kecilan di Facebook, ya, pada saat saya mengupload pamflet itu,
bahwa ada pemaknaan ambiguitas, dan ini menimbulkan perdebatan terkait dengan makna netralitas itu. Satu sisi mereka harus netral, tetapi di sisi lain mereka harus memilih juga salah satu kandidat dalam pilkada itu sendiri. Bagaimana memaknai tentang netralitas itu sehingga ada benang merah atau katakanlah ada pemisah bahwa mereka ini orang profesional dan netral, di satu sisi mereka memilih gitu. Itu bagaimana memisahkan akan hal itu dalam pandangan hukumnya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih ini sudah diundang di forum ini. Saya kira ini adalah forum yang sangat progresif untuk kita dunia kampus terlibat di dalam mengedukasi masyarakat. Ya baik. Saya sedikit mungkin meluruskan ya. Saya lihat di flyer itu saya juga agak kaget ya, sebagai ahli. Ya saya sebenarnya mungkin belum sampai ke sana, tapi saya fokus di bidang ketatanegaraan juga beracara. Ya mungkin sedikit lagi kalau kita berbicara tentang hukum, ya mungkin ini yang bisa kita sharing saja kan. Baik, terkait dengan pemahaman kita terkait dengan netralitas tadi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa PNS ini abdi negara. Aparat negara yang ditugaskan memang oleh konstitusi untuk bagaimana sebenarnya tugasnya itu mengaplikasikan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah secara teknis. Itu dalam Undang-Undang ASN tahun 2000 nomor 20 tahun 2023 dijelaskan di sana. Yang kedua bahwa PNS ini atau ASN ini juga tugas dan fungsinya itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, oleh karena itu dia diposisikan makna netralitas itu bukan berarti tidak mendukung, bukan. Karena dia punya hak. Yang dimaknai netralitas itu keberpihakan dia. Artinya dia tidak boleh secara aktif memberikan dukungan yang secara konkret. Tetapi dia punya hak untuk memilih. Nah, dalam artian bahwa kita bedakan dengan katakan di partai politik ya. Partai politik mau tidak mau dia punya dukungan full dalam setiap, atau seorang yang bukan ASN gitu. Ya kan? Nah, jadi kita maknai menurut saya netralitas itu adalah bentuk ASN itu tidak boleh memihak di salah satu paslon, apalagi terlibat aktif gitu. Tapi bukan berarti dia tidak boleh memilih. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, mungkin begitu untuk sementara. Iya, terjadi perdebatan di kalangan juga akademisi, Bang, terkait dengan pemaknaan akan hal itu bahwa TNI Polri itu kan bagian dari ASN gitu. Nah, kenapa PNS secara umum tidak dijadikan sebagai posisinya sebagai TNI Polri itu gitu? Karena mereka harus netral juga. Oh ya, oke. Karena mereka harus netral. Katakanlah TNI itu tidak boleh memilih, kecuali mungkin keluarganya ya, atau Polri tidak boleh gitu. Kenapa mereka secara keseluruhan ini yang bersatu sebagai ASN tidak dijadikan statusnya seperti itu gitu? Kenapa dipilah-pilah gitu? Nah, karena bahasanya kan ASN ya, netralitas ASN. Sementara yang kita lihat itu TNI Polri itu ASN gitu. Itu yang kita lihat bahwa ASN ini memilih juga gitu. Tapi sisi lain juga netral. Apakah tidak secara keseluruhan diposisikan seperti TNI Polri, mereka tidak memilih untuk menjaga marwah dari profesionalitas itu? Silakan. Iya, baik. Saya ini karena memang undang-undang yang mengaturnya ya. Nah, undang-undang yang mengaturnya secara politik hukum saya tidak terlalu paham kenapa. Tapi salah satunya adalah kenapa misalkan Polri dan TNI ini mereka kan menjaga keamanan dan pertahanan negara begitu. Nah, kira-kira bagaimana kita bayangkan mereka ini dengan kesibukan untuk menjaga Kamtibmas, menjaga keamanan negara, mereka terlibat aktif juga di dalam politik. Dan
di negara-negara lain juga hampir sama. Sehingga yang diberikan itu adalah istri mereka saja. Nah, akan tetapi memang ada juga pemikiran beberapa di tahun 2020 bahkan ada tulisan. Karena ini memang kita kalau kita fokus ke ASN ini ya, khususnya PNS pegawai negeri sipil yang bukan TNI Polri misalkan ya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa memang situasi-situasi ada pilkada yang kita sebut tadi dalam pusaran pilkada ini, misalkan di pusaran pilkada ini kita tidak bisa pungkiri memang ini menjadi bahan amunisi bagi calon-calon gitu untuk memanfaatkan, untuk kemudian mencari celah-celah, iya kan? Sehingga memang ada pemikiran seperti itu. Kenapa supaya ini tidak menjadi alat, disamakan saja atau dicabut hak politiknya. Nah itu kan yang juga, kalau saya kurang sepakat. Sebenarnya yang jadi problem kita itu menurut saya ini di penegakan hukum, pengawasan dan penegakan hukum. Coba kita perhatikan, kalau kita baca undang-undang ya di ASN itu nomor 20 tahun 2023 yang kemudian diperkuat lagi untuk benar-benar memposisikan ASN kita itu pada posisinya gitu. Ya kan? Sebagai abdi negara, dia mempersatukan bangsa dan negara kita ini, tapi bukan terlibat langsung aktif untuk mendukung. Kan sebenarnya dalam undang-undang itu kan bukan berarti dilarang untuk mendukung salah satu, bukan. Terlibat aktif, ya kan? Terlibat aktif sehingga kemudian dia menggerakkan, mempengaruhi. Nah, makanya di dalam peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2021 itu kan ada larangannya. Nah, sebenarnya kalau kita, ini kebetulan ada Bawaslu ini sebagai penegak hukum di bidang pemilu misalnya ya. Nah, problem kita itu di penegakan hukumnya. Kalau kita bisa di pasal 5 itu misalkan larangan itu. 1, dilarang mengikuti kampanye. Itu kena itu sebenarnya delik gitu ya. Ya kan kalau ada ini. Nah, kemudian terlibat langsung mengikuti kegiatan, aktivitas, menggerakkan, mempengaruhi dan seterusnya, itu ada berapa pasal di situ. Jadi kalau kita fokus itu hanya problema juga ini begini. Saya tidak tahu apakah ini peraturan pemerintah sudah berubah atau belum. Kita dengar beberapa bulan lalu mungkin ya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri bahwa ASN tidak dilarang. Itu saya mohon diluruskan. Kenapa? Karena alasannya dia hadir di situ, datang di situ untuk kemudian mendengarkan visi misi calon. Padahal di dalam kode etik disiplin ASN itu melanggar, tidak boleh. Ini kan satu dua hal yang berseberangan. Dan tentu kalau kita mau merujuk di tata urutan peraturan perundang-undangan, ya tentu pernyataan Mendagri ini kan menyalahi peraturan pemerintah misalkan ya. Kita belum tahu apa makna, kita mengerti gitu, kita mengerti paham. Tapi memang potensi untuk disalahgunakan keberadaan mereka itu adalah sangat mungkin. Nah, oleh karena itu catatan saya di sini adalah bagaimana keberadaan Bawaslu di sini untuk memantau dan mencium bau yang menyengat itu sebenarnya begitu banyak di lingkungan sekitar kita. Sebenarnya tadi ada kawan kita ya bahwa kenapa kita tidak percaya gitu, tidak yakin, tidak ada pelanggaran di sini. Saya beberapa tahun yang lalu waktu Pak Azan yang masih ketua Bawaslu juga ada satu diskusi, saya tidak yakin dan saya tidak percaya tidak ada pelanggaran. Nah, hari ini yang terjadi ini kayak kentut gitu. Ya kan? Ada baunya tapi kita tidak tahu siapa misalkan, kan begitu. Money politik terjadi di mana-mana misalkan ya. Kan ada pelanggaran pemilu, baik itu proses, kemudian ada sengketa di ini ya, dan kemudian juga tindak pidana pemilu misalkan. Nah, saya kira Bawaslu di sini perannya untuk aktif dan menindak. Itu tadi. Saya setuju bahwa memang kita lakukan pendekatan persuasif. Tetapi hari ini di mata publik itu saya secara pribadi memang harus ada tindakan yang tegas supaya untuk apa? Untuk pelajaran gitu. Mereka tidak macam-macam gitu. Dan hari saya kadang berpikir
kalau KPK mau turun melakukan penegakan hukum ini di momen-momen pilkada ini luar biasa situasi ini, termasuk Bawaslu sebenarnya untuk memata-matai dan meneropong pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan saya yakin itu kalau kita terjun ke lapangan, ya harapan kita bersyukur oke lah apa yang disampaikan Pak Baris bahwa alhamdulillah di Kota Bau aman-aman saja. Tapi pertanyaannya aman-aman saja ini memang apakah situasinya memang tidak ada laporan atau memang ada pendekatan yang bagus gitu, pendekatan persuasif tadi bahwa kami tidak langsung tindaki mereka. Ada pelanggaran, tapi setelah itu kita lakukan pendekatan-pendekatan itu tadi. Ya, mungkin itu. Iya. Oke, saya masuk ke Bang Alfian ya. Ya, terkait dengan komunikasi politik para aktor ya. Yang kadang-kadang meresahkan kita juga. Gitu ya. Bahkan mereka secara terbuka itu ada salah satu aktor yang tidak perlu saya sebutkan mengatakan gini, bahwa untuk menang itu ada 12 gitu ya. 1 sampai 9 itu money politik gitu. Yang kedua birokrasi. Ini adalah komunikasi yang secara terbuka itu disampaikan kepada publik, dan pada waktu itu bukan sekarang ya, 5 tahun yang lalu kalau tidak salah itu sempat viral itu bahasa itu. Dan saya yakin itu masih menjadi strategi para aktor politik itu untuk mendapatkan suara yang banyak. Maksud saya dalam segi komunikasi ya Bang Alfian, apakah ini adalah sebuah upaya untuk membodohi masyarakat gitu dalam upaya mendapatkan kemenangan, atau seperti apa dalam analisa kita? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya juga tamu-tamu yang terhormat malam ini. Ya, momen pilkada ini memang bisa dibilang apa ya, panas-panas empuk gitu. Ya, konteks komunikasi politik dalam pilkada memang mayoritas bisa jadi para aktornya tidak menyadari betapa penting itu. Kenapa? Karena sejatinya masyarakat secara umum itu akan menangkap pesan utama yang tergambar dari para aktor itu sendiri. Nah, pesan itu akan jadi penting lagi ketika siapa yang berbicara. Kadang-kadang tim pemenangan itu tidak menjadi berpikir cerdas untuk menjaga kandidatnya, sehingga ya yang dihindari banyak hal berkaitan dengan peraturan. Itu penting. Kalau itu yang dilakukan bagus, tapi menurut saya kan itu sudah ada aturannya. Tapi yang belum kita benar-benar kuliti dalam konteks pilkada, bagaimana masyarakat menangkap message yang dikirim oleh mereka untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa kalau seorang kandidat ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat? Tentu saja mempengaruhi mindset masyarakat itu sendiri supaya memilih dia. Katakan kalau itu menyangkut pemilihan. Nah, sekarang bagaimana strategi komunikasi yang harusnya dibentuk oleh seorang kandidat dalam mempengaruhi opini publik? Nah, wadah yang digunakan kalau di konteks Bau-Bau memang belum semasif kalau kita berbicara di misal Jawa, di mana media cukup berperan. Nah, salah satu contoh saja Surabaya, itu ada salah satu radio. Kalau masyarakat berstatement di situ, itu pemerintah panas dingin itu. Kenapa? Dalam detik itu juga dia harus selesaikan masalahnya. Karena sekali terblow up, habis itu. Bisa rontok beberapa struktur kepemimpinan karena persoalan-persoalan begitu. Nah, di kita hari ini memang belum menemukan itu. Problemnya karena di satu sisi ruang media massa untuk masyarakat masih kurang. Di sisi lain, komunikasi yang ditampilkan oleh para figur, baik itu pemimpin dalam konteks struktur maupun konteks politik, hampir tidak benar-benar menyadari betapa penting komunikasi yang harus dia bangun. Ada satu contoh sederhana ya, ketika seorang raja itu buta,
tetapi menuntut seorang pelukis untuk dilukis layaknya seorang hero. Wajar saja, raja berpikir, saya ini raja, jadi punya power segalanya. Datanglah pelukis pertama, coba lukis saya. Dilukis apa adanya, iya apa adanya, supaya masyarakat tahu. Nah dilukis, ditampilkan raja itu buta. Yang terjadi apa? Raja tidak puas dan sudah penggal pelukis itu. Karena dia menghina raja dengan melukis wajahnya mata satu buta. Faktanya benar buta. Tetapi raja punya kekuasaan, jangan begitu. Kalau masyarakat tahu saya buta, berarti saya bukan raja yang hebat. Datang pelukis kedua. Dilukis lagi dia, rajanya dilukis dengan mata sempurna. Yang terjadi raja dipenggal lagi tuh pelukis. Kenapa kamu melukis saya dengan muka yang sempurna? Mata dua-duanya ada. Padahal kenyataan yang ada di saya, mata saya satu buta. Dalam konteks public relation atau komunikasi publik, itu yang digambarkan. Nah, seorang komunikator harus berpikir, sekali mengeluarkan statement, itu ada dua mata pedang. Bisa membunuh, bisa juga mengangkat. Karena itu penting mengambil angle untuk bagaimana kita menyampaikan pesan kepada publik. Nah, apa yang terjadi? Pelukis ketiga datang, dia melukis dengan mata satu buta, tetapi dia punya angle yang berbeda, melukis raja sedang naik kuda dan posisi memanah dengan mata satu tertutup. Artinya, seorang public figure, siapapun dia, harus mampu membaca bagaimana cara kita menyajikan sebuah pesan supaya satu, kita tidak menyatakan kepada publik bahwa tidak berbohong. Kita di satu sisi ingin menunjukkan fakta, tetapi di sisi lain kita juga tidak mau menelanjangi diri sendiri untuk menampilkan kelemahan-kelemahan. Karena itu penting kita mengambil sudut pandang yang berbeda dari bagaimana kita menyajikan komunikasi kepada publik. Nah, hari ini itu masih mayoritas belum menganggap penting. Padahal komunikasi adalah salah satu jantung utama di setiap yang namanya manusia. Kecuali dia tidak akan berbicara, tidak akan berkomunikasi, tidak akan bersosialisasi, maka oke, dia tidak butuh komunikasi. Tetapi selama dia berkomunikasi, selama dia bersosialisasi, selama dia berhubungan dengan masyarakat, maka penting itu untuk dipahami bahwa pesan yang harus disampaikan itu bisa pedang bermata dua, bisa membunuh, bisa juga mengangkat. Nah, karena itu bagaimana kita menyadari apa yang harus kita sampaikan ke publik itu menjadi penting untuk dicerna. Dan sayangnya tim-tim yang ada itu tidak menganggap penting. Contoh kasus yang belum lama viral, Presiden Prabowo berstatement mendukung salah satu kandidat di Jawa Tengah. Nah, menurut saya Prabowo-nya tidak ada, sebenarnya Prabowo bisa dipastikan bukan salah beliau. Kalau kacamata saya melihat dari sudut komunikasi, karena di situ harusnya ada filter dari ring satu atau tim utama bagaimana menampilkan Prabowo yang sudah menjadi seorang presiden. Tidak bisa lagi dia berbicara dalam konteks sebagai ketua umum. Ya betul, beliau ketua umum. Ya, tetapi di belakang ketua umumnya dia menjabat kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tinggi TNI. Itu betapa dahsyatnya dalam hukum ketatanegaraan powernya. Nah, karena itu penting seorang tim sesnya untuk berpikir strategi bagaimana kita menganut dan membuat strategi komunikasi. Ada satu yang menarik. Amerika itu negara adidaya. Tapi kita banyak tidak tahu bahwa di balik presiden Amerika itu ada think tank pemikir. Jadi setiap ucapan presiden itu bukan datang karena pemikiran pribadi presiden. Itu by design. Konteksnya disiapkan, bagaimana cara menyampaikannya, apa sasaran yang akan disampaikannya, itu sudah didesain. Nah, ini yang masih belum banyak kita sadari, atau banyak kandidat
dari kontestasi politik tidak mau menggunakan pola dan strategi itu. Dan karena itu mereka menganggap dengan uang cukup bisa memenangkan sesuatu. Iya, itu tadi. Kalau ilustrasinya pelukis tadi, ya di satu sisi dia boleh menang. Tapi pada saat dia menjabat, secara tidak sadar dia akan mulai mengeluarkan wujud aslinya. Kan kebanyakan gitu. Dan sorry to say, hari ini di akhir perjalanannya para kandidat itu terpilih, dan setelah terpilih itu masuk di Predeo. Dan itu hampir mayoritas. Bukan karena persoalan apakah dia benar-benar mengambil uang, mayoritas kesalahan dari cara berpikir dan strategi, akhirnya kebijakan dan tindakan yang diambil itu tidak pakai pemikiran. Pokoknya yang dulu pernah seperti apa, yaitu. Nah, kita perlu baik dalam konteks negara, pemerintah, baik pemerintah provinsi, daerah, kabupaten, atau bahkan level presiden, sudah saatnya perlu adanya tim di belakang layar itu yang berpikir strategis. Dan tidak bisa dibiarkan pemimpinnya untuk memikirkan sendiri apa yang harus dia lakukan, apalagi itu yang berkaitan dengan komunikasi publik. Itu sangat cukup fatal kalau itu bisa dilakukan. Ibarat kalau di dunia pengacara, di sidang, sekali ngomongnya kepleset, itu jadi senjata lawan untuk mematikan. Nah sama, mungkin di publik tidak akan jelas siapa lawannya, tetapi ketika Anda masuk dalam dunia politik, saat itu juga Anda sedang bertarung dengan kepentingan-kepentingan lain di dalamnya. Dan saat itulah masyarakat atau orang-orang itu siap untuk memakan apapun yang Anda sajikan. Ketika itu memang benar-benar bisa dia mainkan atau diputar-balikan, nah saat itulah kita banyak kepleset. Itu kira-kira kenapa hari ini netralitas ASN dan pejabat publik itu penting. Ya memang penting. Kalau saya, ASN itu tidak boleh netral. Ya. Pada saat dia di bilik suara. Nah, pada saat dia di bilik suara. Itu kira-kira. Oke. Nah, inilah yang menjadi perdebatan ini. Ya, antara netralitas dan bukan netralitas. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan terkait dengan bagaimana memperbaiki cara komunikasi, karena ini masyarakat ini kan ada yang terbagi-bagi, ada masyarakat yang sangat rasional, ada masyarakat yang tradisional dalam artian ya yang penting sukunya, yang penting ini apa segala macam, ya selalu itu menggunakan ya semacam politik identitas untuk mengkomunikasikan kepada halayak ramai, padahal itu dapat memecah tadi bahwa salah satu tugas ASN itu adalah untuk pemersatu bangsa. Tetapi kalau sudah menggunakan politik identitas dalam artian bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa suku, itu menjadi semacam sumbu untuk mengompori masyarakat itu. Apakah komunikasi seperti itu sebenarnya hal yang dewasa dalam politik atau itu perlu disaring lagi? Itu yang menjadi problem ya. Di kita sebenarnya negatif campaign itu tidak boleh ya. Black campaign itu black campaign yang tidak boleh. Iya, black campaign tidak boleh. Ya, negatif campaign itu boleh. Nah, karena itu sebenarnya kalau apa kaitannya negatif dengan black campaign tadi? Itu yang kalau saya ilustrasikan dalam konteks raja dan dilukis tadi, itu kan dua hal, bahwa kalau negatif, saya sedang sebenarnya mempertontonkan kelemahan dalam konteks pertarungan, bukan kelemahan dalam konteks pribadi. Nah, karena itu kelemahan yang kita sasar lebih kepada apa visinya, apa dia punya visi dan misi, bagaimana dia membangun. Nah, kita boleh mengcounter apapun itu tentang visinya. Misal seseorang dia mau bangun, saya akan bangun pelabuhan sepanjang 3 km. Yang satu bilang, Anda bohong. Boleh. Ya. Karena kita harus beradu gagasan tentang konsep yang sedang dia lakukan. Tetapi kan hari ini banyak yang muncul lebih kepada black campaign-nya. Ya.
Ya, apa itu? Lebih banyak menggali kelemahan seseorang kandidat dari persoalan-persoalan pribadi yang sebenarnya itu tidak masuk dalam ranah umum. Itu kan privasi seseorang. Kenapa harus diumbar di publik, di ranah publik? Nah, itu yang menjadi kita jujur sampai hari ini Indonesia belum masuk dalam kategori kesadaran tinggi tentang berpolitik, kesadaran tinggi tentang berpolitik, karena kita masih didorong oleh ego ya kesukuan. Oh itu saudara, apakah itu salah? Tidak, itu kan politik identitas. Iya. Justru politik identitas harusnya kita tumbuhkan, tapi dalam konteks yang benar. Iya. Bukan politik identitas terus mengeluti persoalan-persoalan pribadi seseorang atau kelompok, kemudian mengatakan kita benar atau yang sana salah. Nah, perkembangan itu penyebabnya kalau di Cape Town ini saya tidak tahu. Padahal pengaruh media nasional ada. Tetapi saya mau bilang gini, media nasional mungkin iya ada. Tapi dalam konteks komunikasi, setiap pembahasan dan materi, proximity itu menjadi penting. Kedekatan itu menjadi penting untuk menjadi dasar utama bagaimana kita membahas sesuatu kepada kelompok atau masyarakat yang kita mau sasar. Ya. Kalau itu tidak kita gunakan, maka sebenarnya sia-sia. Tidak akan sampai pesan itu. Sekalipun kita ngomong sampai benar-benar keluar dalam tingkatan tinggi, tetap aja itu tidak masuk. Karena secara alam bawah sadar, manusia itu dalam sosiologi komunikasi menyimpan memori, tapi selalu akan menyangkut kepentingan dia secara natural itu. Nah karena itu dasar proximity harus ada. Kalau tidak ya selesai gitu. Iya, oke. Nanti sebentar kita akan lebih tajam lagi membahas akan hal itu. Saya masuk ke Bawaslu-nya. Ini tadi sudah dipaparkan mengenai bahwa pejabat itu boleh berkampanye, tetapi mereka harus izin. Itu akan ada tata cara seorang pejabat melakukan kampanye pada saat pemilu itu. Itu ada aturannya gitu. Pertanyaannya, bagaimana memilah dia seorang pejabat di satu sisi, tetapi di sisi lain juga dia adalah orang yang menjadi partisan gitu. Itu silakan Pak. Terima kasih ya Bang untuk kesekian kalinya. Dalam hal memilah, kalau untuk konteks kami di dalam Kota Babau, yang pastinya saling kenal dan saling mengetahui itu kita tidak lagi asing pada pejabat-pejabat, karena setiap hari, setiap saat kita bisa ketemu dan jumpai mereka, karena ini wilayahnya kita tergolong lumayan kecil. Dalam hal pelanggaran-pelanggaran kampanye yang mereka lakukan, otomatis di situ sudah ada diatur apa-apa larangan yang berkampanye. Dan teman-teman sebagai pengawas yang langsung terjun ke lapangan memastikan hal-hal larangan kampanye itu tidak mereka keluarkan, seperti misalnya memberi berita hoaks kepada masyarakat, atau mengeluarkan ujaran kebencian, atau yang menimbulkan provokasi atau menimbulkan ketertiban di masyarakat, beresahkanlah. Dalam hal itu, itulah yang menjadi fokus Bawaslu untuk menjadi pengawasan kita. Makanya hal-hal itu kami bisa umpamakan sedikit seperti halnya begini. Seperti Abang Darmawan tadi bilang, hampir tidak masuk di akal di pilkada tahun ini belum ada penanganan pelanggaran atau indikasi pelanggaran itu di Bawaslu, karena bisa saja menjadi tolak ukur di peristiwa pilkada yang sebelum-sebelumnya, bahwa maraknya pelanggaran, saling baku lapor. Tetapi hal ini kita bisa buktikan bahwa memang
ternyata ketika kita aktif dalam menghimbau atau langsung turun ke lapangan, potensi pelanggaran itu kita bisa redam, Pak. Contohnya, kita bisa melihat lalu lalang di masyarakat ini banyak yang melakukan pelanggaran, tidak memakai helm, tidak memakai spion. Tetapi pastikan abang, ketika ada polantas mungkin di persimpangan jalan untuk melakukan sweeping, dari jauh ketika kita melihat pasti, kalau bahasanya orang di sini putar balik, tidak akan ada yang berani tada badannya bang, langsung tabrak. Kalau tidak pasti mereka ditahan dan ditindaki. Inilah yang contoh ini yang kita lakukan. Silakan turun. Kita menegaskan kepada teman-teman di kecamatan, di kelurahan, lakukan patroli. Bawaslu itu bukan duduk di kantor. Ngapain di kantor? Tidak ada pelanggaran yang datang di bukanya. Pak, izin melapor, saya bagi uang. Tidak akan mungkin. Ya, seperti itu mungkin kelebihan. Jadi kami tidak semerta-merta mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran, karena ini murni kita bahkan dokumen-dokumen itu kita sampaikan, bahkan kita arsipkan bahwa bukan hanya pada penyelenggara KPU, PPK, KPPS, struktur di bawahnya kami melakukan himbauan. Bahkan bisa ditanya, hampir setiap instansi di Kota Bau-Bau ini sudah masuk himbauan dari Bawaslu. Sampai pernah ada abang-abang saya di satu dinas, mungkin terus saya sebut ya bang. Ya. Kenapakah Bawaslu ini dia surati terus kita? Saya bilang bang, jangan sensitif kasihan dengan barang begitu. Ya. Itu tanda cinta atau sayang kami melakukan himbauan atau surati abang. Bukan berarti kita jengkel bang, kasihan. Kita ingatkan abang, kita paham abang sudah tahu, tetapi tidak bosan-bosan kami ingatkan dalam bentuk administrasi. Karena ketika ada apa-apa besok, kami Bawaslu dipertanggungjawabkan. Pasti ditanya, apa tindakan Bawaslu untuk mencegah itu? Jangan sampai Bawaslu yang membuat cara untuk menjebak masyarakat atau menjebak orang-orang tertentu. Itu kan lebih pada nanti paradigma yang keluar itu kita mencari-cari kesalahan. Ya itulah langkah-langkah, minta maaf, langkah-langkah motivasi yang kita harus lakukan. Dengan jujur bang, keterbatasan SDM kita di Bawaslu ini sangat minim. Bayangkan saja, di satu kelurahan yang mempunyai jumlah masyarakat ribuan, ratusan sampai ribuan itu, yang pengawasan kita di kelurahan itu cuma 1 orang untuk pengawas 1 kelurahan. Bayangkan bagaimana caranya dia untuk mengawasi itu. Itu hampir tidak masuk di akal. Jadi dimungkinkan ya, ini asumsi saya sendiri, bahwa mungkin pelanggaran ada 10 yang kita bisa deteksi cuma 5. Karena di dalam ruang-ruang privasi ketika mereka melakukan pelanggaran, kami punya batasan wewenang, tidak bisa menyerobot masuk ke rumah mereka. Ketika kan tidak mungkin seperti halnya tadi, tidak mungkin orang mau melakukan pelanggaran itu terang-terangan. Pasti seperti itu bang. Ya, ada pengalaman saya pada waktu kita di LSM itu. Ini mengenai data ini Pak. Jadi pada saat kita mendapatkan data yang sedikit tentang pelanggaran, bilang berarti aman ini Pak. Ya. Tetapi pada saat kita mendapatkan banyak pelanggaran, ini buruk sekali ini. Jadi ini apakah ini dialami oleh Bawaslu juga ini? Ya, ini adalah semacam ini maju kena mundur kena ini. Benar Pak. Ini suatu kontradiksi. Kan di dalam Bawaslu itu ada divisi pencegahan, hukum pencegahan, itu sampai 2H dia. Saya divisi penanganan pelanggaran. Jadi ketika tidak ada penanganan pelanggaran yang terjadi, itu dikategorikan divisi hukum dan pencegahan itu yang sukses karena mereka mampu melakukan pencegahan sejak dini. Tetapi ini sebenarnya satu problem bagi saya untuk penanganan pelanggaran.
Jangan sampai dinilai sama masyarakat atau pimpinan bahwa kamu ini Mato, saya biasa dipanggil Mato Bang toh. Iya. Kamu ini Mato mungkin tidak awasi ini setiap tahapan-tahapan. Tapi hal itu Bang, kita bisa buktikan bahwa memang kita turun melakukan pendampingan, penguatan, dan bahkan di teman-teman diskusi, teman-teman mahasiswa di warkop-warkop Bang, itu selalu kalau kita langsung sambut siapa teman-teman yang memberi informasi, bertanya, kita langsung memberi, Bang, kira-kira bisa begini-begini, kita sampaikan. Kita lakukan langsung edukasi di situ. Setiap saat. Saya teringat dengan diskusi saya dengan Pak Ketua ini. Ketua Bawaslu Kota Bau, nanti mungkin dia lihat live kita ini.